Negara terdiri dari kumpulan bangsa yang mengikat diri dan tunduk dalam aturan yang disepakati bersama. Tujuan negara dibentuk untuk menyejahterakan rakyatnya, karena negara punya kekuasaan untuk mengatur, membuat undang-undang, dan menjamin keamanan, kenyamanan, pendidikan, dan sebagainya. Melalui kewenangan negara dalam menyejahterakan rakyatnya, maka dapat dicapai kesejahteraan baik individu maupun kelompok suku bangsa. Mengapa masih saja terjadi di negara berkembang di mana banyak sumber daya alam melimpah namun tidak dapat menyejahterakan rakyatnya? Sebagai contoh, Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara paling kaya mineral di benua Afrika. Mereka punya 70% cadangan koltan di dunia. Tidak hanya itu, mereka juga salah satu pemilik cadangan kobalt, berlian, dan tembaga terbesar di dunia. Harusnya mereka bisa hidup sejahtera. Tapi kenyataannya, Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Sebagaimana negara berkembang lain yang bernasib sama tidak mampu mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya, seperti Angola, Venezuela, dan negara berkembang lainnya. Seorang peneliti bernama Alexandra Gillis dari Cambridge, Inggris, menyimpulkan bahwa sektor sumber daya alam berpotensi besar untuk dikorupsi oknum pejabat. Oleh karena itu, desain sistem anti korupsi harus memahami kerentanan sektor ini, serta kondisi spesifik negara atau daerah masing-masing. Dan transparansi merupakan kunci untuk mengurangi sektor sumber daya alam, tambah Gillis. Menurut Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, mengatakan bahwa sila kelima Pancasila itu masih jauh dari harapan. Keadilan sosial belum terwujud di masyarakat. Negara seharusnya wajib menyejahterakan rakyatnya. Mahyudin juga menyebutkan, nilai keadilan sosial itu memiliki prinsip kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya, negara Indonesia didirikan untuk sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Jadi negara itu wajib menyejahterakan rakyatnya, fakir miskin harus disantuni, pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak, cuma itu belum terwujud. Menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Seperti yang sudah saya katakan di awal, negara harus menyejahterakan rakyatnya dalam beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan. Coba lihat pendapat dari orang Indonesia sendiri. Karena di Indonesia kurangnya mengenai bisa juga biaya pendidikan itu juga mempengaruhi. Terus sedangkan di negara lain kenapa lebih maju? Karena di sana orang-orangnya juga mengenai pekerjaan itu juga bisa membantu, sedangkan di Indonesia banyak pengangguran, itu juga pengaruh mengenai kependidikan terus juga biaya pendidikan, terus banyak yang nggak sekolah di situ, mungkin pengaruhnya juga mempengaruhi pendidikan. Pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Ranking belajar Indonesia berada di urutan 65 dari 68 negara. Padahal, untuk memajukan Indonesia sampai 444 triliun rupiah. Namun mengapa pendidikan di Indonesia belum maju? Salah satu akarnya adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama untuk semua murid. Yang mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, dan menghilangkan jati diri. Di sisi lain, pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, jumlah sekolah meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak menjadikan pendidikan menjadi lebih baik. Karena banyak sekolah yang tidak sesuai standar dan kemampuan guru yang kurang.
Untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan, semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya, kita harus membangun sekolah yang berkualitas di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, menyediakan makanan berprotein untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, dan merombak ulang kurikulum supaya semua anak berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Menurut saya, negara Indonesia sudah memberikan fasilitas tenaga kerjaan. Akan tapi, negara kurang efisien dalam menyerapannya karena kurang meratanya persebaran ketenaga kerjaan. Karena itu, tingkat pengangguran di Indonesia masih banyak sampai sekarang. Banyak orang pengangguran yang masih mencari pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan passionnya. Namun apakah lapangan kerja tiap tahun persediaannya banyak? Pemerintahan mengatakan bahwa tiap tahun harus menyediakan 3,6 juta lapangan kerja. Indonesia Maju 2045 merupakan cita-cita besar yang ingin dicapai Indonesia. Syarat untuk menuju Indonesia Maju yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menciptakan lapangan kerja. Upaya pemerintahan dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan yaitu memberikan vaksin terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah apakah sudah cukup baik? Masih banyak perdebatan masalah pelayanan kesehatan yang dikasih dari pemerintah. Misalnya BPJS. Ada beberapa kasus rumah sakit menolak pasien dengan alasan tidak bisa menggunakan BPJS. Lalu mengapa pemerintah memberikan fasilitas itu jika masih sulit digunakan? Pemerintah dan masyarakat memiliki semangat untuk pembangunan kesehatan di Indonesia, yakni pelayanan yang bermutu. Pemerintah melakukan 5 upaya untuk menguatkan pelayanan kesehatan. Pertama, peningkatan akses. Upaya ini dilakukan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer, seperti puskesmas, dokter praktik mandiri. Yang kedua, peningkatan mutu baik fasilitas penyelenggara layanan maupun sumber daya manusia kesehatan melalui penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK atau Standar Prosedur Operasional (SPO). Ketiga, regionalisasi rujukan melalui penguatan sistem rujukan baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Keempat, penguatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi melalui sosialisasi advokasi dan capacity building. Kelima, penguatan dukungan bagi penguatan pelayanan kesehatan dari lintas sektor, baik itu berupa regulasi, infrastruktur, maupun pendanaan. Itu semua adalah upaya pemerintah dalam bidang kesehatan.